Halo guys, selamat datang, selamat kembali lagi di Febitalio. Akhir-akhir ini kita sangat banyak sekali mendengar berita tentang lautan. Ya, berita yang berasal dari lautan bukan daratan. Berita ini bukan tentang One Piece ataupun film yang berkaitan dengan lautan. Tapi berita ini berkaitan dengan informasi internasional yang berkaitan dengan lautan, yaitu tenggelamnya kapal Titan. Kapal selam wisata Titanic dinyatakan tewas setelah sempat hilang selama 5 hari lamanya. Kapal selam wisata ini mengalami ledakan dahsyat di samudera. Setelah dilakukan pencarian selama beberapa hari, tim gabungan berhasil menemukan puing kapal selam wisata bangkai Titanic yang hilang. Puing kapal selam tersebut ditemukan 488 meter dari bangkai kapal Titanic. Banyak sekali media-media internasional menceritakan atau memberitakan yang mana berita tenggelamnya kapal Titan ini sangat menghebohkan dunia internasional. Berikut kronologis tenggelamnya kapal Titan, kapal yang menghilangkan nyawa 5 penumpangnya. Kapal selam Titan dioperasikan oleh perusahaan swasta yaitu Ocean Gate. Kapal ini yang tujuan awalnya yaitu melakukan destinasi wisata, menyelami atau mengarungi lautan samudra tenggelamnya kapal Titanic. Kapal ini merupakan kapal yang bermuatan 5 orang, yang salah satunya merupakan CEO Ocean Gate sendiri beserta anak dan 3 penumpang lainnya. 5 orang penumpang kapal maut ini yaitu Stockton Rush yaitu sebagai pilotnya, CEO Ocean Gate sendiri yaitu Sasda Daud dan anaknya Sulaiman Daud, serta 2 penumpang lainnya yaitu Hamish Harding dan Paul Henry Nargeolet. Kapal ini yang awalnya berangkat pada tanggal 16 Juni 2023 yaitu dari Newfoundland, Kanada, serta dilengkapi atau ditemani kapal pendukung yaitu Poland Rise untuk menuju ke lokasi atau mengarungi lautan tenggelamnya kapal Titanic. Untuk kapal Titan sendiri, kapal ini melakukan penyelaman pertamanya yaitu pada tanggal 18 Juni 2023, yaitu bertepatan jam 9 waktu setempat. Setelah melakukan penyelaman pertamanya jam 9 waktu setempat, akhirnya kapal Titan ini putus komunikasi dengan kapal Polaris yaitu pada jam 11.47 siang waktu setempat. Yang awalnya sebelum melakukan penyelaman, estimasi kapal Titan di bawah laut yaitu sampai jam 6:10 harusnya kapal Titan ini sudah kembali ke permukaan. Tetapi setelah jam 18.10 kapal Titan ini belum kembali juga ke daratan, yang mana saat itu menyebabkan kecemasan yang sangat luar biasa di awak kapal Polaris. Apa yang terjadi dengan kapal Titan ini? Insiden apa yang terjadi di bawah laut tersebut? Setelah jam 18.35 kapal Titan ini masih belum terlihat di permukaan, akhirnya pihak yang berwenang memutuskan bahwa kapal Titan ini telah kehilangan kontak dan telah mengalami insiden yang belum diketahui apa penyebabnya di dasar samudra tenggelamnya kapal Titanic. Bahkan saat itu, pihak Angkatan Laut Amerika juga terlibat dalam pencarian kapal Titan tersebut. Bahkan saat melakukan penelusuran di area tenggelamnya kapal Titan tersebut yang tidak jauh atau tujuan awalnya itu melihat bangkai kapal Titanic, pihak Angkatan Laut Amerika ini sempat mendengar bunyi akustik dan dibarengi dengan ledakan. Tapi sayangnya ledakan ini belum pasti keberadaannya dan belum pasti itu ledakan yang disebabkan oleh apa. Akhirnya berita kehilangan kapal Titan ini yang awalnya hanya untuk pencarian semata ditetapkan sebagai misi pencarian dan penyelamatan kapal Titan yang hilang. Setelah kapal Titannya ini hilang, para penyelamat yang terlibat dalam pencarian kapal Titan ini menduga kapal ini yang dimuati oleh 5 orang itu hanya mempunyai daya tampung oksigen selama 4 hari. Sedangkan kapal ini hilang pada tanggal 18 Juni 2023 jam 6:30 waktu setempat. Pada tanggal 20 Juni 2023, kembali lagi pihak pencari atau pihak yang berwenang dalam pencarian kapal Titan ini mendengar suara ledakan yang tidak jauh dari radius pencarian. Dengan interval 30 menit di area pencarian atau lingkup pencarian tenggelamnya kapal Titan atau tidak jauh di lingkup tenggelamnya kapal Titanic.
Bahkan suara ledakan ini tidak hanya terdengar 1 kali atau 2 kali saja. Bahkan suara ledakan ini terdengar sore hari sampai dengan malam hari. Tanggal 21 Juni 2023 belum ditemukan tanda-tanda keberadaan kapal Titan tersebut. Apakah kapal Titan itu masih utuh di dalam dasar samudra ataukah sudah hancur karena tekanan air yang sangat kuat di dasar samudra tersebut? Kalian bayangkan saja, untuk tekanan air dalam samudra tersebut itu sangat kuat dan berlipat-lipat dibandingkan tekanan udara di atas samudra. Di tanggal 21 Juni tersebut, para pihak pencari atau yang berwenang yang ditugaskan untuk pencarian kapal Titan tersebut belum menemui tanda-tanda keberadaan kapal Titan tersebut, sehingga mereka memperkirakan oksigen yang ada di kapal Titan tersebut hanya bertahan selama 40 jam ke depan. Kalian bayangkan, keberadaan kapal Titan itu belum dideteksi, tapi pihak pencari atau yang berwenang melakukan pencarian juga memiliki kecemasan karena daya tampung oksigen yang ada di kapal tersebut hanya tersisa 40 jam. Tanggal 22 Juni 2023, Coast Guard Amerika Serikat memperkirakan bahwa hari tersebut adalah hari terakhir daya tampung atau ketersediaan oksigen di kapal Titan tersebut. Kekhawatiran sangat mendalam dari keluarga pihak mencari karena yang mereka khawatirkan bukan hanya tentang keberadaan kapal Titan tersebut, tetapi tentang ketersediaan oksigen yang tersedia untuk 5 orang penumpang kapal maut Titan. Di hari Kamis sore tersebut, berita gembira akhirnya didapat oleh para pencari atau petugas sebagai penanggung jawab pencari kapal Titan tersebut, yaitu para pencari atau petugas tersebut menemukan tanda-tanda keberadaan Titan tersebut, yaitu dengan penemuan puing-puing kapal Titan tersebut 200 meter dari jarak tenggelamnya kapal Titanic. Berita gembira ini hanya berlangsung sangat singkat, karena setelah penemuan puing-puing tersebut, akhirnya OceanGate mengumumkan bahwa puing-puing tersebut benar adalah puing-puing dari kapal Titan yang tenggelam pada tanggal 18 Juni 2023. Tapi sayangnya kabar gembira ini dibarengi dengan kabar duka bahwa 5 penumpang yang menumpangi kapal Titan tersebut untuk menelusuri dasar laut ke tempat tenggelamnya kapal Titanic diputuskan tidak ada yang selamat dan semuanya meninggal dunia. Sebelum tenggelamnya kapal Titan tersebut, sebenarnya OceanGate ini telah sering mendapatkan kritikan dari berbagai pihak tentang maskapai kapal Titannya tersebut. Salah satunya yang paling terkenal yaitu kritikan dari karyawannya sendiri, yaitu David Loveridge. Karyawannya ini merupakan Direktur Operasi OceanGate pada tahun 2015. Karena saat itu David mengungkapkan kepada pihak OceanGate bahwa kapal selam tersebut belum dibuat atau diuji dengan standar keselamatan yang memadai, sehingga menempatkan penumpang dalam keadaan yang bahaya. Tapi sayangnya, saran yang diutarakan oleh David dan masukan agar perbaikan dilakukan di kapal Titan ini tidak diterima dengan baik oleh pihak perusahaan, yang mengakibatkan David ini langsung dipecat dari pekerjaannya di OceanGate. Padahal, waktu itu David merupakan seorang pilot kapal selam yang berkualifikasi dan inspektur bawah air yang mempunyai pengalaman yang sangat luas. Harusnya saran dari seorang yang berpengalaman yang sangat luas tentang dunia bawah air harusnya itu diambil oleh pihak maskapai, tetapi sarannya tersebut malah disepelekan dan mengakibatkan David dipecat dari pekerjaannya. Selain itu, tokoh lain juga mengutarakan pendapatnya tentang tragedi tenggelamnya kapal Titan, yaitu sutradara film Titanic yang bernama James Cameron. James memberikan pendapatnya tentang tragedi tenggelamnya kapal Titan tersebut. Saat itu, James merasa teknologi yang digunakan oleh kapal Titan tersebut bukan teknologi yang mumpuni untuk melakukan perjalanan di bawah laut. Selain teknologi yang digunakan, James juga mencurigakan tentang bahan baku pembuatan kapal Titan tersebut, yang mana kapal Titan ini dibuat dari serat karbon dan titanium. Yang bahan tersebut beda jauh dengan kapal selam Dipsa, yang mana kapal ini telah membawanya untuk mengarungi dasar lautan terdalam yang pernah diselami, yaitu sedalam 10.912 meter atau 25.800 kaki. Ini adalah penyelaman terdalam yang pernah dijalankan atau yang diselami oleh manusia.
Sedangkan tenggelamnya kapal Titanic ini menempuh kedalaman 3.810 meter atau 12.500 kaki. Ini bisa dibilang sepertiga dari penyelaman yang dilakukan oleh James. Harusnya kapal Titan ini jika menggunakan bahan baku yang sama dalam pembuatan kapalnya, maka tingkat resiko dalam terjadinya insiden kehilangan kontak atau meledaknya kapal Titan ini sangatlah kecil. Tapi karena bahan bakunya berbeda, maka banyak pihak mendeteksi salah satu penyebab kapal Titan ini kehilangan kontak dan terjadi insiden saat menyelami dasar laut untuk mengunjungi bangkai kapal Titanic. Itu salah satunya yaitu dari bahan bakunya. Saat itu James juga menduga saat ada berita yang bermunculan tentang kapal Titan kehilangan navigasi dan komunikasi, ia langsung menduga akan terjadi bencana di kapal Titan tersebut. Bahkan dia sempat mengatakan, "Saya merasakan apa yang telah terjadi. Elektronik di kapal selam itu, sistem komunikasinya, dan transporternya, serta pelacaknya yang rusak secara bersamaan, itu akan menyebabkan bencana yang akan menghilangkan nyawa dari penumpang yang tersebut." Itulah kronologi singkat tentang tenggelamnya kapal Titan yang awalnya ingin berwisata untuk mengunjungi kapal atau bangkai Titanic. Tapi sayangnya wisata tersebut merupakan wisata terakhir bagi penumpangnya karena di sana juga para penumpang tersebut menemukan ajalnya. Akhirnya setelah ditemukan keberadaan kapal Titan tersebut dan diputuskan bahwa seluruh penumpang yang ada di kapal Titan tersebut meninggal dunia, akhirnya pencarian ini diputuskan selesai dan pencarian diputuskan berhasil. Berita duka yang dialami oleh pihak keluarga dan pihak perusahaan Ocean Gates. Semoga ini jadi pembelajaran bagi seluruh maskapai-maskapai atau pihak yang berkepentingan yang berkaitan dengan nyawa seseorang. Dan seluruh korban yang meninggal dunia semoga diberi tempat yang layak di sisi Tuhannya. Oke guys, itulah cerita singkat tentang kronologis tenggelamnya kapal Titan, yang mana kapal Titan tersebut tenggelam untuk selamanya menemani kapal Titanic. Bagi teman-teman yang suka atau telah menonton video ini, jangan lupa untuk di-subscribe, like, and share ya, karena bantuan dari kalian akan bikin kita semangat untuk bercerita kembali. Stay tuned, Febitalio. See you guys!